Selamat pagi dokter. Selamat pagi anak-adik semua. Kita mulai aja ya. Karena ya tak lihat kasus morning reportnya biasa-biasa aja sih ya, nggak ada yang terlalu ini. Kita ini aja sedikit untuk, terutama untuk adik-adik yang baru ini ya. Kemarin belum sempat saya stressing tentang chest dulu ya. Nanti mungkin minggu depan atau sebisa saya nanti kalau morning reportnya ada kasus bagus, kalau enggak mungkin kasus CT scan lagi kita lanjut ya. Itu nanti buat yang mau ujian juga nanti bisa ya. Pak, saya share screen dulu deh. Kok ada gini? Kelihatan belum ya? Sudah Izin dokter. sampun dokter. Belum di full screen. Iya. Jadi untuk pediatric chest itu ya, itu memang tidak terlalu ya susah sebenarnya kita untuk ini, tetapi kita berusaha untuk mencari clue-clue yang bisa kita terapkan supaya apakah ini benar gitu ya. Nah, untuk pasien-pasien ini kita harus jelas tahu klinisnya nanti ya. Klinis nanti ada hubungannya dengan riwayat persalinan gitu ya, riwayat kehamilan gitu ya. Nanti juga mungkin saya akan kasih tentang kepala nanti, tapi untuk CT biasanya ya. Nah, sekarang untuk toraknya. Nah, toraknya pun dari versi bermacam-macam ya. Ini ada mungkin model yang seperti ini, mungkin nanti ada yang model lain, nanti ada yang saya kasih tentang kelainan-kelainan kongenital yang lain lagi kan gitu ya. Kalau ini kasus-kasusnya termasuk yang mungkin untuk ya dibilang emergensi, ada emergensinya juga gitu ya. Nah, seperti kita tahu kalau pasien bayi itu kan neonatus kan susah ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita perlu ingat bahwa pembuatan foto itu harus kita terapkan namanya IPIQ gitu ya. I-nya atau I-nya pertama itu adalah identitas atau identity ya. Jadi identitasnya foto itu harus jelas. Nanti kalian ya sekarang semua pakai PEX kan nggak masalah. Kalau dulu kadang-kadang ketukar bayi A dengan bayi B gitu ya. Sekarang mungkin nggak ada lagi kalau di Sanglah ya. Terus P-nya position. Jadi posisi itu mempengaruhi, kadang-kadang memang tidak simetris gitu kan. Bayi neonatus susah nyari posisi simetris kadang-kadang, tapi bagaimanapun tetap harus kita bisa tetap kita harus bisa evaluasi. Kecuali memang susah sekali, kita terus terang bilang gitu loh ya. Terus kemudian I-nya lagi IPIQ, I-nya satu lagi adalah inspirasi. Jadi kita mau bilang inspirasi cukup. Ini adalah teknik pembuatan radiografinya dari radiografer. Kalau mereka jago pada saat bayinya nangis, narik nafas gitu, dianggap narik nafas itu dijepret gitu ya. Jadi kadang-kadang susah mendapatkan optimal inspirasi pasti dari foto-foto tersebut ya. Kemudian Q-nya key quality, jadi kualitas ya. Kualitas sekarang rasanya sih sudah pada bagus ya. Jadi teknik pembuatannya sudah karena pakai CR juga kita tidak terlalu banyak ini kan. Kemudian evaluasi apa? Let me play ABCD ya, ada yang sebut itu juga, kita udah tahu semua ya. Jangan lupa mengevaluasi semua yang kita lihat, misalnya paru, mediastinumnya, pleuralnya, airway-nya gimana, tulang, core, device-nya atau diafragma, kemudian esofagusnya juga, karena namanya neonatus bisa aja kemungkinan kelainan kongenital juga ditemukan secara insidental gitu ya. Jadi evaluasi semua, jangan lupa gitu ya. Nah, kemudian ini adalah
ada beberapa, mungkin algoritmanya beda-beda ya. Kalau di sini ini ada beberapa yang membagi, yaitu ada yang medical disease, ada yang surgical disease gitu ya. Nah, kalau yang medical kan namanya juga medik kan, medik itu kan pakai konservatif aja. Kalau surgical ya harus operasi gitu pembagiannya di sini ya. Kalau medical disease itu dilihat lagi apakah itu kasusnya preterm. Nah, makanya klinisnya harus tahu kalian. Kalau klinisnya harus memang dia prematur, lahirnya prematur kurang bulan, ya berarti dia preterm gitu ya. Pretermnya apa kasusnya, misalnya HMD ya. Nanti kita harus tahu, pasti nggak mungkin kita bilang HMD tapi dia full term gitu, ingat ya. Jadi kita kasusnya dia harus prematur kurang bulan gitu ya. Kemudian kalau full term apa, banyak kasus-kasus full term di situ ya. Ada TTN, ada meconium MA, ada neonatal pneumonia gitu ya. Nah, kemudian kasus-kasus yang surgical disease-nya, surgicalnya pada saat kelahiran tiba-tiba pasien sesak, ditemukan congenital diaphragm hernia, bisa ya. Nah, kalau postnatal setelah dia lahir berapa bulan kemudian atau berapa minggu atau berapa bulan, bisa bulanan bahkan itu ketemu ada dicurigai kok kayak ada kiste, ada CPAM, ada kayak bulat, CLE bisa kan gitu, ada pulmonary sequestration, ada juga bisa kayak kok kayak pneumonia ya, tapi di terapi kok nggak sembuh-sembuh gitu. Nah, itu ya, kalau pulmonary sequestration ini kalian hati-hati nanti kalau ada sesuatu kayak pneumonia, pemadatan, opasitas, batas tegas, terutama di basal. Kalau kalian curiga pneumonia setelah berapa lama tidak ada respon sama terapi, antibiotik sama sekali nggak ada responnya, hati-hati, pikirkan ke arah pulmonary sequestration ya. Karena ini memang tidak akan mempan dengan terapi karena itu bukan pneumonia gitu. Dulu mungkin sering seperti itu, akhirnya di CT scan. Kalau kita curiga ke arah ini ya CT scan-nya pun harus ada CT scan memperlihatkan pembuluh darahnya gitu. Nah, gambaran klinis mungkin kalian sudah tahu, semua pasien bayi itu sesak ya, sesak semua, makanya respiratory distress gitu, semua sesak. Nah, sekarang kita tinggal lihat ada nafas cuping hidung. Dulu kan di pediatrik itu kan khas untuk apa? Kemudian ada retraksi substernal interkostal, ada sianosis apakah agak tidak ya. Ada hipoksia. Kalau sianosis kemungkinan kelainan jantung harus dipikirkan kan gitu ya. Dengan klinisnya memang tidak spesifik sekali gitu ya. Nah, pemeriksaan radiologi sudah tahu kan, torak ya, diagnosa awal untuk paling cepat ya, USG toraks. Kemudian kalau nanti ini apa namanya, nah kalau misalnya kalian mau, karena kasus-kasus USG torak kan tidak banyak ya, kalau kalian mau capek sedikit, kalau ada kalian lihat pasien-pasien dengan pneumonia misalnya, kalau pasiennya masih bagus ya, kalian boleh kok intip-intip gitu ya, intip-intip toraknya misalnya, kalau mau USG toraknya intip boleh gitu ya, kalau tidak jelek sekali kondisi pasiennya kan gitu ya, supaya kita bisa belajar ya. Nah, bentuk toraknya ini agak kalau CTR kan agak susah di ini kan. Nah, level dia diafragmanya setinggi 7-9 posterior gitu kan. CTR-nya bisa melebihi 65%, itu bedanya sama orang dewasa itu kan. Nah, jadi pada pasien bayi atau bayi itu neonatus bukan miniatur orang dewasa ya, jadi susah, bukan miniaturnya, bukan ukurannya lebih kecil, bukan, dia beda-beda kasusnya, bisa kongenital macam-macam bisa ya. Nah, ini ada gambaran normal dari foto torak bayi neonatus dengan posisi AP dan lateral ya. Kalian udah tahu ini kan, jadi harus bersih. Kemudian kalian ingat masih ada timus ya, jangan lupa pada bayi masih sampai umur 5 tahun itu masih ada prominan dari timus ya. Ada bentukan cell sign di sana ya, ingat itu ya. Kemudian pola gambarannya kan ada gambaran normal, ada granular, ada streaky atau wet lung, ada patchy, ada vokal gitu nanti ya. Jadi itu nanti yang kalian harus perhatikan.
Kemudian penyebab gangguan nafas itu apa saja? Nah, tadi sudah disebutkan di algoritmenya itu, yaitu kalau yang medical condition ada transient tachypnea of newborn ya, ada meconium, ada neonatal, ada RDS. RDS itu dikenal dengan HMD biasanya, kalau di buku-buku RDS dibilang ya. Kadang ada PPHN, persistent pulmonary hypertension ya. Nah, yang surgical condition yang tadi disebutkan ada lagi dibagi intrathoracic air leaks. Jadi diantaranya pulmonary PIE ya, pulmonary interstitial emphysema, ada pneumothorax, pneumomediastinum, dan pneumopericardium ya. Kemudian ada hernia diafragma, ada intrathoracic mass, dan vocal process. Nah, untuk medical condition transient tachypnea of newborn itu kan sebenarnya kalau kalian ketemu pasien dengan cerita harus seksio ya klinisnya, makanya klinisnya harus jelas ya, jangan mau dikasih pasien dengan ini. Kadang-kadang pediatrik tuh ngeyel ya, udah berapa kali dikasih tahu, tetap aja nggak diisi klinis kadang-kadang ya, jadi tetap harus dibuat. Jadi disebut wet lung disease ya. Jadi penyakit apa ya, paru-parunya basah gitu karena ada sisa cairan di parunya itu. Jadi terjadinya karena apa ya? Karena keterlambatan penyerapan cairan paru, karena bayi itu kan tidak lahir melalui jalan lahir ya. Jadi cairan parunya dikeluarkan melalui faring saat terkompresi pada waktu lahir per vaginam melalui limpatik dan kapiler. Tetapi pada bayi ini dilahirkan lewat seksio ya, jadi tidak terjadi proses penekanan atau tidak terjadi proses kompresi faring itu, jadi masih ada gitu. Tapi ini adalah penyakitnya sembuh sendiri, jadi tidak terapi. Biasanya 4-6 jam dia kelihatan ya, terus eksis sampai 24 jam, nanti biasanya dia akan sembuh sendiri dalam waktu 48 sampai 72 jam atau 3 hari itu pasti udah rilis, sudah hilang ya. Kadang-kadang orang bilang ini HMD, tapi kalau HMD itu 3 hari dia harus ada riwayat ini tadi kan. Nah, kemudian gambaran radiologinya prominent pulmonary interstitial marking kan, ada hyperaerated parunya biasanya kan, kemudian hiperaerasi, cairan pada visura interlobalis, ada jadi kayak penebalan visura gitu, jadi ada cairan sedikit ya. Kemudian inflasi paru kan gitu, bisa normal, bisa hiperaerasi. Kemudian jika parah mirip gambarannya seperti udim paru ya, udim pulmonum. Kemudian penyembuhan dimulai dari perifer ke sentral. Gambaran paru kembali normal dalam 48 sampai 72 jam ya, ingat ya. Nah, ini gambarannya, ini mulai kelihatan kan. Ini ada karena tidur ini seperti ada cairan di sini ya, cairan kayak efusi pleura dia ya. Terus setelah 48 jam mulai berkurang dia, mulai membaik, biasanya 3 hari kelihatan bagus dia ya. Setelah 4 hari kelihatan udah bagus dia ya, gitu gambarannya ya. Jadi kayak efusi pleura aja dia kelihatan bisa juga baru lahir itu ya, itu. Atau penebalan pleura saja misalnya, atau penebalan visura ya. Kemudian meconium aspirasi sindrom, yang namanya meconium aspirasi kan dia menelan meconium. Jadi meconium ini kan bersifat apa ya, apa namanya itu ya, berat dia kalau ditelan di ini sama bayinya, iritasi jadinya kan, iritasi pada paru, sehingga terjadi karena ini kan terjadi karena ada cairan amnion yang mengandung meconium. Jadi bayi itu kan dalam kehamilan kan masih minum cairan amnion, jadi ke ini kemakan apa bersifat iritasi pada paru gitu mekanismenya, sehingga akan terjadi hipoksia intrauterin kan itu ya. Jadi bayinya menghirup, kemudian terjadi aspirasi masuk ke tracheobronchial tree,
sehingga terjadilah obstruksi atau disebut dengan pneumonis. Nah, kan iritatif banget dia ya. Nah, kadang-kadang ditemukan juga tanda seperti pneumotoraks, kemudian pneumomediastinum ya. Seperti ini ya. Gambaran radiologinya ini nanti kan di sini tuh ada bercak kasar. Dia biasanya lebih ke arah hilus dia kan. Ada bercak kasar di sini, ini di sini dia lebih besar ya. Di perihiler ya. Biasanya asimetrik area of hyperventilasi dan kadang ditemukan atelektasis ya. Ini di pinggir ini di tepi ini roof like perihilar densities. Jadi ada densitas opasitas di perihilar dia ya. Itu gambaran ininya. Ya, ada radilucensen paru, kemudian ada gross lipid opasitis karena atelektasis itu kadang disertai ini kan. Ini dia kan roof like perihilar density di sini kan. Ini lebih jelas nih nah di sini. Ya, ini hati-hati ngelihatnya. Kemudian itu bisa kadang-kadang ditemukan pneumotoraks juga, ya kan? Nah, kemudian selain mekonium aspirasi yang paling banyak, cukup banyak ya pasien-pasien dengan prematur adalah RDS atau disebut juga dengan SDD ya, surfactant deficiency disease, atau kita lebih sering menyebutnya dengan HMD, hyaline membrane disease ya. Ini terjadi sudah sering di morning report kan gitu ya, defisiensi surfaktan. Karena apa? Karena dia baru karena prematur kan belum cukup proses embriologinya, belum sampai ke sana, dia sudah lahir, sehingga terjadi defisiensi surfaktan di sini kan. Biasanya 22 sampai 35 minggu itu. Ya, menyebabkan apa? Kolaps jadinya alveolinya, makanya pada foto toraknya biasanya pasiennya agak hipoaerasi kan, kolaps sebagian ini. Kemudian ada sering ditemukan mikroatelektasis diffuse dan kemudian ada ini faktor predisposisinya, makanya harus ada klinis pasiennya prematur atau ibu dengan riwayat DM ya. Ya, komplikasi setelah pemberian ventilator lama itu akan terjadi ventilator diberikan terapi, itu akan terjadi komplikasi berupa BPD ya, bronchopleural dysplasia. Yang apa yang kalian lihat dari gambaran ini ya, jadi ada granuler homogen kan, ada ground glass, air bronchogram, hipoaerasi, itu clue-nya ya. Nanti lihat sendiri nih. Nah, ini khasnya kan. Ini ada bintik granuler pada kedua paru ya. Ada stadiumnya nanti yang awal mungkin masih jelas parunya ya. Cuman pada kedua paru tapi belum, atasnya masih tegas. Kemudian yang grade 1 ini kan masih kelihatan grade 1. Kemudian grade 2 dia disertai ada mulai kelihatan ada hitam-hitam air bronchogram meluas sampai ke perifer ya, grade 2. Grade 3 gimana? Grade 3 udah mulai kabur ya. Nih, kontur jantungnya udah mulai mengabur dia kalau grade 3. Ini udah banyakan infiltrat granulernya. Grade 4 dia udah white lung. Jadi jantungnya udah nggak kelihatan. Kalau udah kayak gini, udah ini HMD grade 4 udah ini ya. Kadang-kadang memang kita langsung ketemu yang seperti ini ya. Tapi kadang-kadang juga ya kasus radiologi itu ada putih, ada hitam, dan ada abu-abu. Nah gitu, itu susahnya. Kalau putih ya putih, kalau hitam ya hitam. Tapi kadang-kadang abu-abu itu yang membuat kita agak ini ya. Makanya kita perlu DD, kita perlu cari lagi klinisnya, gali lagi kenapa dia seperti itu gitu ya. Nah itu HMD tadi kan. Kemudian neonatal pneumonia. Nah ini neonatal pneumonia ya, pneumonia itu kayak kalau di ilmu kedokteran kita belajar seperti keranjang sampahnya penyakit paru, seperti dermatitis kan gitu. Kalau dulu nggak tahu diagnosa kulit apa ini sih, kita cuma bilang dermatitis ya. Kalau kita ragu, asal udah ada konsolidasi kita mikir pneumonia yang kita pikirkan, tetapi banyak lagi kan gitu ya. Di opasitas itu apa yang kita pikirkan kalau kita lihat opasitas? Bisa atelektasis, nanti bisa Schwartz kan gitu ya. Nah, kalau bayi kemungkinan apa gitu. Kalau bayi inilah kemungkinan yang bisa kalian dapatkan melalui mekanisme yang sudah dipelajari sebelumnya.
Nah, neonatal ini juga terjadi melalui beberapa mekanisme, ada 3 ya, ada in utero, jadi infeksi transplasenta, selama persalinan dan setelah persalinan ya. Selama persalinan mungkin ada infeksi, terus kemudian setelah persalinan ya di luar misalnya. Penyebab terbanyaknya ada grup beta streptococcus, penyebab lain bisa virus, bakteri ya, protozoa dan jamur sangat jarang katanya. Nah, gambaran radiologinya bisa kelihatan seperti normal, tapi bayinya sesak gitu ya. Makanya kadang pediatrik itu agak gini mereka, saya nggak perlu nggak radiologi sebenarnya kalau pasien pneumonia, klinis saja udah cukup gitu loh, ya. Jadi kalian jangan salah, kemungkinan gamarnya normal masih mungkin kalau belum ada infiltratnya ya, tapi klinis sudah jelas dia mulai ke pneumonia, demam, sesak gitu ya. Makanya dokter paru bilang agak-agak arogan dia, saya klinis saja cukup, saya pneumonia nggak perlu foto torak. Tapi BPJS tidak mau bayar kalau nggak ada foto torak gitu mereka. Kadang ada dokter paru ya, ada dokter anak yang kayak gitu ya. Nah, ada infiltrat multiple, bisa lobar, segmental, berbercak kan. Ada densitas tricky, ada infiltrat ground glass, diffuse dengan air bronkogram ya gitu ya. Ya, nah pada pneumonia dengan penyebab Streptococcus grup beta hemolytica itu bisa memberikan gambaran seperti HMD juga ya, jangan salah. Nah, kemudian pneumatokel dapat terlihat juga pada pneumonia akibat infeksi. Jadi pneumatokel tuh nanti jangan disalahkan, ini kan dengan kayak abses dia kan. Itu jadi karena penyebabnya infeksi Staphylococcus gitu loh. Nah, ini kan kalau yang ini infiltrat udah jelas ya. Ini juga. Nah, ini pneumonia nih. Tadi saya jaga dengan oke, jangan-jangan itu pneumonia ya, tapi saya nggak ini kan. Pneumonia pasti sesak sekali pasiennya. Nanti kalau yang tadi itu yang HIV, karena pasien-pasien dengan imunokompromis masih bisa, TB bisa, pneumonia bisa dia ya. Jadi itu yang agak gini kan. Nah, ini kan. Nah, untuk yang surgical condition itu ada yang intrathoracic airleaks ya. Jadi adanya intrathoracic extra-alveolar gas terjadi secara spontan. Neonatus dengan gangguan nafas yang menggunakan ventilasi ya. Paling sering itu berupa apa? Pulmonary interstitial emphysema ya. Ada pneumotorak dan pneumomediastinum itu yang intrathoracic airleaks, ada apa ya, udara yang terjebak di sana. Nah, PIE ini atau pulmonary interstitial emphysema, emphysem namanya juga emphysem ya. Adanya udara abnormal pada interstisial dan lymphatics ya. Seringkali disebabkan baru trauma karena penggunaan ventilator. Ya, ini gambarannya ada lesensi. Nah, ini lesilusen ya, gambarannya agak susah ya. Ada bubble, katanya ada bubble like ini di sini kayak kistik-kistik gitu ya. Kayak kemarin saya USG pasien juga. Nih di sini katanya kalau skemanya gini dia. Tapi nggak dua sisi ya. Ini kayak ada bubble-bubble gitu di sini, kayak ada bubble campur infiltrat. Susah sih. Kayak ada kistik gitu, susah. Kita harus lihat klinisnya juga ya. Nih, hati-hati. Kadang-kadang kita nggak berani mendiagnosa PIE itu kalau nggak jelas banget gitu. Jujur aja, kayak kemarin di USG itu ada kista multiple. Kenapa? Ya mungkin related dengan kelainan bayi juga gitu ya. Kalau kelainannya ada sindrom-sindrom itu penyakit paru apa yang menyertai. Tetapi kalau dia nggak ada sindrom, pikirkan ke arah yang seperti ini gitu ya. Apa ya kira-kira yang dia kok kayak ada gini. Nah, baru kepikiran saya bubble-bubble itu kan bisa juga dengan oleh karena PIE gitu ya. Kalau dia kongenital, kalau dia nggak kongenital ya mungkin yang lain ya. Nah, ini kan susah kan lihatnya kan, ini ada bubble-bubble bulat-bulat katanya. Ya, ini ada konsolidasinya, agak susah bedain jujur. Kalau saya kadang nggak berani saya jawab PIE ya. Nah, kemudian pneumotoraks tuh ya udara dalam kofum pleura, terjadi bisa secara spontan pada prematur maupun aterem.
Nah, penyakit-penyakit tertentu seperti mekonium aspirasi sindrom bisa terjadi. Ini ininya skemanya ya. Ini ada, kalian udah tahu ya diagnosanya. Nih kan pneumotoraks. Nah, kalau pneumotoraks yang ini bilateral ya. Kalau pneumotoraksnya tipis saja, kalau yang full blown gede itu kan gampang kalian lihat. Tapi kadang-kadang kan ada yang kecil banget ya, tipis gitu ya. Itu hati-hati ya, walaupun tipis banget di atas atau namanya itu kalian harus perhatikan ya. Kadang-kadang tidak semua pneumotoraksnya kelihatan jelas. Kemudian pneumomediastinum. Nah, ini adalah kelainan-kelainan torak yang tadi surgical case ya, surgical cases. Udara terkumpul, jadi biasanya didahului kejadian emphysema. Pneumomediastinum kalian udah tahu kan? Jadi jelas di sini kalian harus perhatikan. Kadang-kadang tidak sebagus ini, kadang-kadang cuma kecil. Nah, kadang-kadang juga kalian cuma lihat hiperlusensinya di sini kecil sedikit ini. Ini yang harus kalian perhatikan kalau jaga di UGD ya. Jadi hati-hati dari kalau melihat foto itu dari atas kalian udah lihat atrakeanya lurus apa enggak, ada sesuatu nggak di sini semua. Habis itu turun kalian lihat di sini trakeanya di mana, ini ada sesuatu nggak di sini, turun lihat di sepanjang kafum ini apa namanya, lihat di sisi kanan paru sisi kanannya, lobus kanannya lihat apa ya di sini, ada enggak sesuatu nih, nanti baru lobus kiri terus bandingkan lobus kanan lobus kiri. Nah, di situ kalian lihat di mediastinum di bagian tepinya jantung nih kalian lihat juga ada sesuatu di sana yang mencurigakan gitu ya. Jadi detail kalian lihat dari atas ke bawah, terus dari ujung dari sini tengah ke sentral, lihat ada enggak emphysema subcutis gitu ya. Kemudian bagaimana di dalamnya itu juga lihat kostanya gimana, ada enggak kosta-kosta ini yang deformity gitu, yang deformitas gitu ya. Jadi betul-betul dari atas A sampai Z kalian lihat. Let me play ABCD-nya itu hati-hati lihat kalau yang basic-basic yang baru-baru ya. Jadi jangan terloncat-loncati nanti gitu loh ya. Tuh. Nah, ini kan kelihatan jelas ya. Ini dari sini bisa kelihatan ada pneumomediastinum ya. Ini juga ada pneumotoraks bisa terlihat nanti ya. Ini apa timusnya, di timus tepi ini ada udara gitu misalnya, itu harus hati-hati ngelihatnya ya. Di sini misalnya kan ya, sini ada udara bebasnya kan. Nah, kemudian yang kasus surgical lagi yang lain adalah hernia diafragmatika ya, cukup ya, ada beberapa kasus juga kita di Sanglah. Jadi memang kadang-kadang kalau hernia itu kan ada dua jenis yang di situ, mungkin yang Bogdalek atau Morgagni ya. Kalau Bogdalek itu kan back di posterior dia, jadi mungkin kejadiannya lebih banyak daripada yang di anterior. Kalau Morgagni itu di depan dia kan gitu ya, lebih sering terjadi di sebelah kiri. Ya, kemudian terjadi kompresi jaringan paru ya. Dan terjadi hipoplasi paru karena apa? Karena memang apa namanya ya? Ya, parunya ke ini jadinya volumenya. Ya. Volumenya mengecil karena diisi oleh organ yang masuk itu, ya. Nah, hati-hati, tidak semua hernia diafragma itu kelihatan jelas, tapi kadang-kadang hati-hati juga kalau dia terjadi small defect ya, small defect dari yang posterior Bogdalek ya. Nah, hati-hati juga bedain dengan apa namanya? Event ratio diafragma, kemudian selain event ratio apalagi kalau ruptur dan event ratio biasanya pada orang dewasa ya, pada yang lebih muda. Kalau anak-anak kecil gini pikirkan ke arah kongenital ya. Nah, kalau bayi neonatus itu kemungkinan terjadinya kongenital itu tinggi karena dia kok baru lahir sudah sesak misalnya, atau 1 minggu udah sesak dia lahir, itu pikirkan ke arah penyakit-penyakit ini. Tapi kalau orang dewasa sampai terjadi curiga sesak dan hernia itu tanya ada post trauma apa tidak kan gitu ya. Ya. Atau memang orang-orang tua yang memang punya kelainan di otot-ototnya, di nervusnya di sana kan.
phrenic gitu loh, nervus phrenicusnya ada kelemahan di sana, paralyzed dari itu kan, paralyzed dari nervus phrenicnya itu, sehingga diafragmanya tidak bisa bergerak, dia tidak bisa. Jadi kita kalau ngelihat gitu bisa dengan fluoros misalnya kita lihat apakah pergerakan diafragmanya normal atau tidak gitu ya. Nah kalau ini kan udah jelas nih, kalian kalau hernia itu clue-nya itu jadi ada bubble, ada usus-usus yang masuk ke kafum torak dan ususnya di bawahnya hilang ya. Habis ini masuk ke situ gitu loh. Ya, jadi variasinya banyak. Ada juga yang di sini lien ya, apa organ gaster tiba-tiba bablas dia masuk ke sana ke efeknya gitu loh ya. Jadi itu ya. Nanti kalau ragu, nah ini parunya ini sebagian sudah mendesak, ada midline shift ke kanan nih, sudah masuk sampai ke sini batasnya ya. Jadi nanti kita harus lihat dengan kontras kalau kita ragu, dengan kontras atau dengan fluoroskopi kan gitu ya. Ada bubble like lucency karena dia ya namanya usus-usus kan yang menyerupai bawel di dalam torak. Kemudian berkurangnya udara usus dalam rongga abdomen, ini kosong kadang-kadang habis ya. Dan mediastinumnya shifts to the contralateral, bergeser dia ya. Nah ini ada skemanya seperti ini kan, masuk. Kadang-kadang mungkin diafragmanya kelihatan intak ini loh kan ya, itu hati-hati juga. Masih bisa kelihatan diafragmanya dari depan, ternyata dari belakang masuknya gitu ya. Kalau udah bayi hati-hati, pasti kejadian ke arah hernia diafragmanya lebih tinggi dia, jadi karena dari belakang ya. Ini juga, ini kan kalau ini kelihatan mengabur kan, kalau kelihatan ini diafragmanya nggak ada, jadi yakin sekali kita bisa bilang ini hernia diafragma. Tapi kadang-kadang kalau jelas misalnya kayak gini itu jelas ya harus dipikirkan. Nah ini fluoroskopinya kan, sekarang kalian kayaknya jarang pakai fluoroskopi ya, pakai kontras ya, kita seperti melakukan upper GI jadinya kan, upper GI minum kontras ternyata masuk dia ke intratorak, ke kafum torak gitu ya. Ya. Ini juga masuk ya, terbawal dalam kafum torak ya. Nah, kemudian ini ada yang saya sebutkan, ada pulmonary sequestration ya. Kok fuller ini ya? Saya pikir saya bisa libur, ternyata enggak ya. Ntar jam 10 saya ada kuliah sampai setengah 12 ya. Padahal ada rapat tim nanti jam 11 ya. Taulah, double-double jadinya. Jam 1 ada acara ini juga. Full ya. Pulmonary sequestration atau bronchopulmonary foregut malformation ya. Kelainan kongenital di mana terbentuknya jaringan paru tidak berhubungan dengan bronchial tree dan arteri pulmonalis. Jadi dia itu seperti opasitas ya. Ada jaringan paru yang kayak ektopik jadinya gitu ya. Dia tidak berhubung, tapi tidak ada hubungan dengan bronchial tree, tidak punya bronkus gitu, nggak berhubungan dia dan arteri pulmonalis. Dia malah dapat makan atau berasal dari suplai arterinya adalah dari arteri sistemik seperti dari aorta descendens, dari vena asigos, dari vena cava, dari dari aorta abdominalis gitu dia ya. Jadi dia aneh bentuknya. Ya, ada dua tipe nanti, intralobar sequestration, dilapisi pleura visceral, kemudian kadang berhubungan dengan bronchial tree, berada di posterior basal, biasanya di posterior, di basal sering banyak ya. Ini anunya. Nah, ada yang intralobar, ada ekstralobar ya. Ekstralobar ya di luar lobus parunya, di bawah dia tiba-tiba. Nah, makanya hati-hati nanti bila ada densitas homogen di dekat dengan diafragma, batas tegas, bentuk oval atau bulat atau triangular tuh hati-hati gitu ya. Jadi untuk diagnose nanti diagnosanya kita nggak bisa dengan foto torak aja, kita harus saran dia CT scan dengan CT angio terutama ya. Kalau foto torak aja ya kita tetap
Tapi nanti lihat gambarnya, kalian harus hati-hati. Apakah itu karena pneumonia atau apakah itu benar-benar karena sequestration? Biasanya kayak gini kan, kayak gini pernah nggak kepikir kalian sekuestrasi? Kan kita pasti pertama kita bilang pleuropneumonia ya nggak? Nggak berani kan kita ini. Tapi mereka kadang-kadang, makanya saya kadang-kadang kalau di terapi nggak ini, kadang-kadang jujur kalau di terapi nggak ada respon sama sekali, ya pikirkan ke arah yang ini aja gitu loh ya. Ini ya, nih lihat nih. Kan ini di sini opasitasnya jelas sekali tebal ya. Kalau kita nggak aware ini pneumonia pasti kita jawab pneumonia di terapi kalau berapa bulan antibiotik nggak sembuh gitu. Jadi kita perlu dengan ini. Nah begitu di CT scan kita akan melihat dia mirip kan, mirip pneumonia dia atau masa di sini. nanti kita lihat di vaskulernya nih arteri, kok ada ininya di sini gitu. Jadi masih intralobar ini, di lobus masih di lobusnya, ya. Nih ada udara di dalamnya, ini ada udara kan kayak paru di situ. Nah ini kalau kita kontras dia, ini ada vaskulernya masuk ke dalam ya. Jadi dia dapat dapat feeding atau dapat supply dari arteri ini abdominalis, dia bisa dari arteri aorta, dari aorta ya. Nah ini CD angionya akan jelas lagi kelihatannya. Dia dapat feedingnya dari mana? Ini dari sini dia dapat masuk ya kan? Ini masanya itu. Kemudian dari VRT-nya dia kelihatan dapat nih. Banyak dia dapat ini feeding dari arteri ini. Jadi dari aorta dia dapat ya. Itu ya. Nanti baca lagi ya, hati-hati kalau ada opasitas, pemadatan di lobus di basal terutama itu. Kemudian respon terapi nggak ada, kita curiga pneumonia gitu ya. Gitu nanti ya. Jadi hati-hati. Kemudian apa lagi ya? Nah kemudian ada congenital cystic, dulu namanya cystic adenomatoid malformation ya. Sekarang CPAM namanya, congenital pulmonary CPAM, cystic pulmonary hanya apa ya? Malformation ya, bukan adenomatoid lagi. Airway cystic malformation, airway cystic CP cystic kok saya sendiri lupa. Cystic P-nya Pulmonary dokter. CPAM. Sekarang CPAM bukan CCAM lagi ya. Jadi cystic pulmonary airway malformation gitu ya. Nah, Pulmonary airway malformation dokter. oh ya kok otaknya masih yang jadi yang dulu itu kan kongenital kistik ya. Tadi penyakit kistik yang kongenital gitu loh dulu itu kan. Ternyata setelah dipelajari lagi, oh bukan kistik aja, ternyata ada solidnya gitu. Kemudian terminologinya berubah menjadi CPAM, congenital pulmonary airway malformation ya, karena ada komponen solidnya dia gitu ya. Ada terdapat 3 tipe ukuran, tipe berdasarkan ukurannya ya, ada ukurannya, nanti kalian bisa belajar lagi ya. Nah ini kan, nah yang perlu kalian pelajari, yang perlu kalian ingat di sini, kalian bisa lihat kasusnya nanti kan. Yang perlu diingat adalah bahwa bila ada kiste di paru itu ya, hati-hati. Atau bila ada kalian lihat bula di satu di paru itu, kalian harus hati-hati. Jangan sampai kita bilang itu blebs atau bula ya, giant bula terutama gitu loh. Nah kalau kalian lihat giant bula, hati-hati pikirkan juga ke arah CPAM. Pernah ada kasus dulu, saya belajarin dari pengalaman, kita semua senior semua jawabnya giant bula, di CT scan juga giant bula gitu loh. Nggak ada yang gede gitu kan, giant bulanya gede. Nah setelah kita CT scan,
2 minggu setelah diambil bulanya, di bulektomi itu pasiennya kontrol lagi kan gitu. Terus kontrol lagi, loh kok masih ada gitu loh. Jadi cepat sekali dia ada bulanya, ternyata dicek lagi terus dievaluasi masih tetap bulanya itu gitu. Ternyata sebenarnya itu bukan bula, bukan giant bula. Di antara bula-bulanya ada bula kecil-kecil di sini, kistik-kistiknya itu yang tambah gede. Begitu bulanya diambil yang gede di bulektomi, yang kecil ini jadi gede dia. Jadi terus begitu modelnya. Nah, kesalahan kita nggak berani bilang CPAM, kita bilangnya giant bula ya, bulektomi oleh bedah ya kan. Nah sebenarnya kalau kita bilang CPAM, dia akan di lobektomi bukan bulektomi. Itulah bedanya tindakannya. Kalau diagnosa kita tetap satu bilang bula gede, giant bula, dia akan di bulektomi, bulanya aja diambil, biasanya tumbuh lagi gitu loh, ngerti? Tapi kalau kita bilang CPAM, kemungkinan dia akan di lobektomi, satu lobus tuh diambil gitu. Jadi kan beda ya, nggak akan recurrent lagi, dia nggak tumbuh lagi gitu loh. Itu yang perlukan penekanan di sini ya, stressing ya. Kalau ilmunya mungkin kalian gampang dapatnya, tapi yang stressing di situ tuh yang penting ya. Jadi bervariasi ya. Ini ya. Ini kan, ini hati-hati, kalian ada kelihatan bula kosong, ada beberapa yang kecil-kecil juga. Ini juga ada di sini, ada isi padatnya kadang-kadang kan gitu ya. Ada solidnya kadang kan gitu ya. Nah, ini yang jelas ini. Ada pneumotorak, ini kan macam-macam nih. Nah, ini. Dulu itu ini gede sekali, kecil-kecilnya nggak kelihatan. Orang yang jelinya ngelihat gitu loh, makanya disebutlah giant bula dulu gitu. Padahal ada masih bula yang kecil-kecil anakannya tuh nggak dievaluasi gitu loh. Ya, nih. Hati-hati kalian ya. Lihat. Biasanya sampai mendesak mediastinum dan parunya ngembang gede gitu. Paru yang satu yang kontralateral jadi agak kolaps, ngecil dia gitu ya. Lihat ya. Nih hati-hati, ingat CPAM ya. Histenya besar bisa. Itu ada nanti kalau Sandra punya jurnal juga mirip-mirip, mungkin dari segi beda di pembagiannya, nanti kita lihat lagi di sana ya. Jadi sebelum jurnalnya kalian lihat ini dulu, nanti setelah ada jurnal tuh kalian bisa lagi lebih ingat lagi. Karena kasusnya pediatrik tuh ya gitu-gitu aja sebenarnya, cuman nggak gampang gitu loh. Ya kan? Gampang nggak? Susah kan? Susah. Kalau saya sih bilang susah, sayang kadang-kadang. Nah, congenital lobar emphysema, CLE, ya, jadi ada suatu distensi progresif lobus paru karena obstruksi, ada mukus plak dibilang kan. Jadi sering dia ada relasinya, ada related dengan kelainan kongenital yang lain seperti PDA, VSD gitu. Jadi digali kelainan yang lain. Nah, gambaran radiologinya parunya adalah hiperinflasi ya. Nah, satu lobus atau jadi kolaps paru yang lain karena terkompresi. Mediastinumnya bergeser. Ini nih gede dia. Jadi kembang gede dia kan. Iya. Di paru kecilnya sebagian nggak terisi. Ini kan namanya juga congenital lobar emphysema. Jadi ada trap, ada ini di sana. CLE ya. Nah, ini. Jadi khas dia ngembang super sampai yang kecil yang kontralateral, jadi parunya jadi kecil mendesak dia ke arah kontralateralnya ya. Ini gede ngembang gitu dia ya, itu khasnya CLE. Ini lagi pemeriksaan CT-nya seperti ini, jadi ada pergeseran ke mediastinum ke kontralateral. Ini paru yang kontralateralnya kan jadi mengecil dia, jadi mengembang gede banget dia karena di sana ada bula yang terus membesar. Nah, ini ada apa namanya? Ini kotak-kotak biasalah yang kita pakai ini ya. Jadi tipikal pasiennya gimana? Ini lihat ya. Nih, kemudian ini kalau TTN dia apa? Terminologinya apa? Dia ada cesarean section, ada riwayat seksio gitu ya. Ya,
Kalau MA mekonium aspirasi dia posterem, ini terem nih. Ini terem kalau TTM cukup bulan, ini posterem biasanya. Jadi mekoniumnya banyak kali. Terus mekoniumnya ini ya. Kemudian kalau HMD dia preterem prematur ya. Kalau neonatal bisa prematur, ya bisa enggak gitu ya. Aduh. Nah, ini juga ada time course-nya gimana gini ada ya. Onsetnya kurang dari 6 jam ya. Kemudian volumenya gimana? Volume paru. Kalau TTN ya meningkat hiperaresi. Kalau mekonium juga hipoaerasi. Kalau HMD dia adalah hipoaerasi. Hipo ini hiper ya. Hipo itu artinya volume parunya kan dia pasti berkurang kan karena dia nggak berkembang kan gitu ya. Itu jadinya aginya nggak terlalu hipoaerasi, ada normoaerasi. Kalau ini bisa normoaerasi kan. Nah, kemudian lung volumenya, lungnya kan ini meningkat, melebar, membesar. Ini lung volumenya kecil dia kan. Yang kecil itu hanya HMD ya, yang lain-lain hiper ya. Kemudian karakteristik gambaran radiologinya apa? TTN interstisial itu ya. Kayak interstisial udem dia, jadi ada ya tahu kalian lihat gambaran udem interstisial ya. Terisi ya, ada juga gambarannya kayak efusi pleura kanan atau penebalan visura gitu ya. Nah, ini kalau mekonium aspirasi coarse nodular kasar dia asimetrik ya. Kalau HMD ground glass granular yang bentuknya ground glass ya. Kalau neonatal ya ini. Kalau ada nggak efusi? Kalau TTN ada cairan kan tak bilang tadi. Ini enggak ada, yang lain enggak ada. Pneumonia mungkin ada gitu lah ya. Tuh. Nah, kalau complicated pas selama terapi ini enggak ada. Ini mungkin karena ECMO tadi itu bisa terjadi. Ini juga bisa terjadi kan. Terus kalau pneumonia ya mungkin sepsis bisa terjadi gitu ya. Jadi itu dulu kan. Nah, ini kasus-kasus yang yang emergensi ya itu tadi yang sering kalian lihat itu ya itu. Nih HMD ya. Kok saya tebak sih. Nih udah tadi disebut juga. Ini apa nih HMD juga. Ini kan nih. Ini mekoniumnya kan kasar sini kan. Nih lihat nih ya. Nih kayak udem dia kamarnya. Ini kok kayak udem sih? Ya, ini gede-gede dia nih karena kayak kayak kamaran mekonium yang besar-besar itu. Perihilar rope like perihilar density itu ya. Ya. Ini apa? Ini sama kayak tadi TTN. Nah, TTN ini yang saya bilang tuh. Terus hyperhidrotic dia kayak interstitial udem gitu dia ya. Ini apa nih? HMD ya. TTN juga masih. Ini TTN yang berat nih ya. Kan mirip nggak dengan HMD. Kabur ya. Ini yang berat ya, TTN yang berat tuh bisa jadi kayak interstitial udem, dia kayak udem sebenarnya. Tapi nanti dievaluasi kalau dia nggak ada klinisnya prematur, hati-hati ya. Kalau pasiennya cukup bulan terus gambarannya kayak gini, jangan bilang HMD ya. Iya. Kalau pasiennya tidak ada riwayat prematur, terus parunya seperti ini, kadang curiga TTN aja dulu ya. Ya nggak mungkin ya, nggak mungkin HMD kalau pasiennya aterem gitu loh, ya nggak. Nah, ini TTN kan tadi udah. Ini apa nih? Ini apa ini? Halo? Suara saya masih jelas nggak? Ya, dokter. Masih jelas suara saya? Jelas, dokter. Nah, ini apa ini? Curiga hernia diafragmatika, dokter. Iya, makanya tadi kan ada yang gambaran diafragmanya jelas, ada yang kabur. Kalau jelas
Ya, mungkin yang di depan, kalau kabur mungkin yang belakang ya hati-hati. Nah, ini kan ada usus di sini, tapi ini sebagian diafragmanya tampak intak ya. Jadi mungkin dari belakang dia ya. Nih tadi kan sudah teorinya sudah nih dari CT scan dari diambil langsung kelihatan ya. Ini tadi sudah, ini CT scan-nya. Ini ada yang masuk 14, ini gasternya masuk ke dalam hasil CT scan. Ya. Ini kalau yang banyak masuk nih, masuk dia sampai penuh kafum torak kirinya penuh keisi usus-usus ya. Ini apa ini? Apa yang dilihat? Nah, sekarang saya tanya, gimana membedakan dia CPAM sama hernia? Kalau dia hernianya ya mirip kayak gitu, gimana kita bedakan? Kan bulat-bulat kistik-kistik gitu juga. Gimana bedakan? Dari diafragma ya dokter. Diafragmanya gimana? Kalau pada CPAM diafragma masih intak. Nah, kan ya memang kalau jelas kalau banyak sekali kayak tadi itu banyak bubble-bubblenya itu ususnya itu kayak intak banget, itu hati-hati, itu mungkin CPAM. Tapi kadang-kadang kalau dia di posterior, kalau defeknya posterior ya gimana? Izin coba jawab dokter. Dengan dibuat foto serial, dokter, kalau di foto serial terkadang hernia diafragma tampak lesi kistiknya seperti berpindah dokter dibandingkan dengan foto sebelumnya dokter. Kalau CPAM cenderung untuk menetap dokter, tidak berpindah posisi dokter. Iya. Jadi ada beberapa cara ya untuk membedakan, bener Rudi bilang. Jadi kalau kita lihat kadang-kadang kan bener, kadang-kadang hernia itu nggak mesti diafragmanya hilang, kadang-kadang nggak mesti diafragmanya terdistorsi gitu ya. Kadang-kadang tetap kelihatan bagus diafragmanya depannya, ternyata dia masuknya lewat belakang, bogdalek gitu kan, hati-hati. Nah, kalau udah kongenital tuh kita mungkin berpikir lebih cenderung ke arah hernia diafragma aja kalau dia kongenital ya. Nah, tapi kalau kalau dia CPAM yaitu mungkin bisa kita lihat lesinya itu, kemudian kita juga coba di serial diberubah posisinya sedikit gitu. Kalau usus kan pasti dia berubah ya, usus dia berubah karena dia juga masih walaupun terperangkap di sana masih bisa dia ada peristaltik gitu ya, berubah dia posisi. Tapi kalau diafragma, kalau CPAM dia nggak akan berubah posisinya gitu. Itu sih bilangnya ya. Ya. Kok jadi batuk saya. Ini ya gambar-gambar CPAM dari CT scan. Belum saya ganti slide-nya. Masih CCAM masih dulu. Ini tadi ya kan gambar-gambarnya. Nah, ini yang tadi contoh gambar CLE ya. Ini kan kelihatan kan bulanya kan mendesak dia ke sini ya. Jadi paru yang kontralateral itu kayak mengecil dia karena desakan ini kan. Itu ya. Ini apa? Ada yang tahu nggak ini? Ada yang tahu nggak ini? Tadi kan ada di depan tadi contohnya apa nih kan? Ingat kalian ada kistik-kistik pneumatokel tuh loh. Ingat nggak? Ini kayak ini ada kistik, ini ada konsolidasi, ada bentuk-bentuk gini nih. Kayak kistik-kistik dia tuh BPD itu dulu ada beberapa dapat lupa saya nyimpen. Itu BPD itu kan sering
akibat terapi HMD yang komplikasi ya. Ini ya. Jadi bayi-bayi yang prematur mendapat terapi oksigen yang kelamaan itu kan bisa terjadi hiperventilasi, ada gambaran lektasis, nanti ada cystic changes gitu ya. Nah kayak kemarin itu, nggak tahu saya, mungkin aja ini BPD, tapi dari foto polosnya nggak terlalu jelas waktu saya USG ke ruangan itu ya, sama siapa ya? Sama Yesi ya? Lilis ya? Sama Jessica ya? Tapi nggak separah ini sih memang parunya ya. Kelihatan kecil-kecil gitu kistiknya. Tapi dokter Yuli bilang kistik itu saya curiganya sih air bronkogram gitu ya. Kayak gitu nih ya. Jadi foto anak itu ya kadang-kadang membingungkan memang, jujur ya. Kalian lihat klinisnya juga. Kalau misalnya pasien ini, dia sempat kemarin HMD, bisa diterapi lama dengan terapi oksigen ya, kemungkinan masih bisa terjadi komplikasi berupa BPD ini ya. Jadi hati-hati lihat nanti. Jadi paling tidak kalian begitu ngelihat teaching ini, stressing yang saya berikan, paling tidak ingat nanti lagi. Kemarin sepertinya ini gambarnya, paling tidak ada bayangan gitu ya. Jadi nggak buta banget lagi gitu loh, apa ya itu. Ini walaupun kalian bisa lihat klinisnya ya. Nih ya. Nah ini BPD dari CT scan-nya gitu ya. Nah infeksi kan udah tahu ya. Ada pneumonia, ada lung TB, itu juga bisa udah. Nggak usah lagi. Di pneumonia macam-macam ya. Ini apa nih? Kalian pernah dengar terminologi bronkopneumonia? Pernah dengar nggak? Pernah nggak? Masih pakai nggak kalian bronkopneumonia? Halo? Jadi dokter, sudah jarang digunakan. Jadi bronkopneumonia itu bukan diagnosa terminologi radiologi chest pediatrik lagi ya. Jadi kita nggak bilang bronkopneumonia, kita ada namanya tetap satu aja, pneumonia gitu aja kok. Nggak ada bronkopneumonia. Yang ada tuh bronkiolitis ya di bawah anak di bawah 2 tahun. Dan ini biasanya hyperairasi ya. Dan ini biasanya kadang-kadang ada juga konsolidasinya dikit. Itu karena viral. Jadi viral pneumonia disebut. Kalau di buku Donnelly disebut viral pneumonia, bukan bronkopneumonia ya. Jadi viral. Jadi kayak hyperaerated, ada dia ini ya. Tuh. Viral pneumonia. Jadi itu ya. Jadi hyperaerated dia, terus ada flattening dari diafragma. Nah yang ini nanti kita pelajari lagi. Tumor-tumor paru kan kalian udah tahu. Pokoknya intinya tumor mediastinum itu ini 3. Isinya apa? Kalau anterior, medial, posterior. Kalau isinya dia di depan apa, itulah kemungkinan tumornya gitu ya. Nah kalau anterior ini ingat itu ya. 4T gitu ya. Apa 4T ya? Ini kan di anterior apa ya kemungkinan isinya, ada lymph node di sana. Ya ada fat ya, jadi isinya bakal tumor-tumor seperti ini. Jadi kalau middle ada apa di situ? Middle itu ada apa? Ada kelenjar di situ. Ada foregut ini, ada ini. Ini yang mungkin kelainannya. Kalau yang posterior apa yang ada di sana? Itulah mungkin kelainannya gitu ya. Jadi pikir isinya di posterior apa, kontennya apa gitu ya. Ini ya. Nah ini, jadi harus tahu ya interiornya apa isinya nih ya. Isinya apa, kemudian nah ini kalau anterior dia apa? Ada 4T, tiroid apa? Limoma. Apa lagi? Ada yang ingat nggak?
Nanti cari lagi ya. Tiroid, timoma, terrible, limfoma, teratoma itu sering ya. Ini kalian cari nanti, ini loh isinya ini. Ingat aja anterior kemungkinan apa, middle tuh kemungkinan apa isinya di sana. Middle itu kan lewatnya kelenjar di sana, limfoma metastase bisa gitu loh. Kemudian kalau posterior dia kan neurogenik, isinya kan saraf-saraf di situ, mungkin kemungkinan ada neurogenik tumor, neurofibrom, ganglioneuroma yang gitu-gitu. Ya, jadi gampang kalian ngafalinnya. Ya. Nih 4T ini loh, timoma, teratoma, tiroid, yang ektopik yaitu retrogoiter itu sering di sana ya, yang masuk ke dalam itu tiroid ektopik tuh, terrible lymphoma ya itu ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya berikan, nanti kalian baca-baca lagi. Jadi kita lanjut lagi, ini teratoma, yang lain-lain kan kalian sering lihat. Teratoma itu seperti apa masanya, itu harus kalian lihat ya, khasnya ya. Iya kan ya, matur teratoma sering kasusnya gitu. Nanti di middle apa, ada bronkogenik, ada goiter, retrosternal goiter namanya itu di mediastinumnya, gitu ya, itu. Kalau posteriornya apa yang mungkin terjadi, yang bisa masa-masanya itu apa, ada neuroblastom nanti kan gitu ya. Makanya prinsipnya itu isinya apa di anterior, apa yang ada di sana, kemungkinan tumornya itu di medias middle apa yang lewat di sana itu kontennya tumornya. Di posterior apa yang ada, oh dia adanya neuroan itu, ini tumornya juga gitu ya. Neurogenik tumor jadinya, jenisnya apa saja gitu, ada neuroblastoma, ada ganglioneuroma gitu ya, itu yang dipikirkan ya. Nah TB di mana posisinya gitu ya. Oke, saya rasa itu cukup, saya seret. Jadi jelas kan? Jelas ya? Jelas, Dok. Halo, udah pada Jelas, tidur atau? Nanti kalian ngantuk semua, nanti saya yang ngomong ngantuk. Nanti kapan-kapan kita tebak gambar ya. Nanti tebak gambar, kapan-kapan kalian yang jawab ya. Saya juga. Nanti kalian yang jawab, kita sambil ini stressing. Biasanya gitu saya sama adik, kakak-kakak kelas kalian yang mau ujian, saya kasih gitu tebak gambar, mereka yang jawab biar saya nggak capek bicaranya banyak. Mereka yang jawab, saya cuma nunjukin gambar apa, nanti baru kita jelasin. Ya, nanti neuro juga gitu, neuro liatin gambar aja, nanti mereka yang jawab sistemnya. Kalau kayak gini nanti ngantuk nanti kalian, ya. Ya lumayan, ada gunanya nggak pagi ini saya kasih gini? Iya, ada dokter. Ada gunanya nggak? Bermanfaat, Dok. Kok Oko aja yang jawab dari tadi ya? Yang jaga sama saya aja, takut sama saya yang lain. Yang adik-adik yang di bawah, terutama yang di bawah-bawah, yang di atas mungkin udah jago-jago neuro apa nama pediatriknya, yang senioran, yang anak-anak. Udah saya kok KU saya kurang bagus kayaknya nih dah. Capean mungkin. Yang ini yang adik-adik yang baru-baru tuh, yang masih di konven, kira-kira udah ini nggak ada gunanya nggak ini? Izin dokter, ada gunanya, Dok. Terima kasih, Dok. Ada ya. Ya saya orangnya gitu. Saya pikir yang prinsip saya bukan ini ya. Saya cuman bagi aja stressing aja. Jadi pengalaman yang saya punya kalian saya kasih gitu loh. Kalau kalian anggap perlu ya saya kasih. Kalau enggak ya mending report biasa aja kita gitu. Saya dulu ngumpulin banyak, saya kumpulin ini karena saya memang ya saya juga transfer knowledge. Jadi saya ingat kan gitu ya. Cuman beberapa bulan belakangan ini karena ya ada kesibukan juga, makanya saya kasih. Biasanya saya rajin kok, dulu ada kakak-kakak kelas kalian ini baru masuk udah saya kasih gini. Sorry ya yang udah lewat mungkin agak
Terus biasanya saya kasih CT yang emergency untuk bayi itu kan. Saya punya banyak sebenarnya. Saya bikin PowerPoint ini aja biar untuk diri saya kadang ngingetin gitu. Kalau perlu saya kasih residen kalau mereka merasa perlu gitu. Karena ini ilmunya bukan untuk ilmu residen sebenarnya ya. Ini untuk ilmu-ilmu apa ya? Ya paling tidak untuk fellow ya. Cuman saya pikir ada apa salahnya saya ngasih residen. Karena saya dulu nggak ada yang ngasih seperti ini. Asal kalian tahu tuh nggak ada yang ngasih kayak gini. Tentiran stressing kayak gini nggak ada zaman saya PPDS. Makanya saya kan buta sekali tentang pediatrik jujur. Kalian udah enak loh. Kalian tuh dibimbing bener supaya kalian tuh pinter selesainya nanti. Ya makanya tamatan unut kan kata Proprista kok pinter-pinter kali jawabnya nih. Pediatrik nggak ada yang nggak bisa gitu loh. Ya karena saya Dr. Yuli itu selalu ambil ilmunya sampai teman-teman saya di fellow bilang, "Kok rajin kali Mama Gi ngasih ilmu gitu sama PPDS gitu." Ya gitulah kita, karena kalau kalian pinter, kebanggaan buat kami gitu. Itu aja. Dan saya juga kan artinya nggak seperti kalian juga. Saya juga cuman ngasih stressingnya. Kalau ilmunya sendiri mungkin kalian lebih gampang nyarinya gitu loh ya. Itu aja sih. Saya senang aja sih kalau memang kalian anggap perlu ya saya kasih. Itu aja sih. Kalau yang lain yang udah merasa bisa ya enggak apa-apa. Itu. Kalau saya dulu ya paling yang mau ujian saya kasih lagi nginget gitu. Karena bagi saya tuh basicnya kalian harus ingat gitu loh. Atau clue-cluenya aja, nggak usah. Ya kalian kan pasti bisa nyari karena lebih gampang kalian nyari kan, lebih jago kalian kalau urusan nyari itu. Cuman cluenya stressingnya di mana, campur dengan pengalaman gitu loh. Kalau pengalaman kalian kan pasti kalah sama saya. Itu aja menangnya saya gitu. Ya. Etika juga kalian harus pelajari, nggak boleh. Walaupun kalian pinter, tapi kalau etikanya kurang juga nggak akan bagus jadinya gitu ya. Jadi saya sebagai dosen hanya memberikan stressing, clue, sama etik yang harus kalian pegang itu aja ya. Jadi nggak boleh walaupun di radiologi kekeluargaannya ya artinya kita terlalu dekat sama kalian, tapi ya etika kalian tetap harus dijaga gitu. Ya, karena dokter itu melekat dengan etika. Jangan salah ya. Melekat dengan etika. Nah, hukuman ID itu etika. Etik itu nggak bisa ditolerir gitu loh. Ya, walaupun seperti apapun hebatnya kalian, pinter di akademis, jago kalian, hebat tuh. Nggak boleh kalian melupakan etika gitu. Ya. Etika terhadap senior, guru kalian. Tuh nggak boleh ya, liar jadinya nanti, seenak jadinya nanti ya. Itu pesan saya ya, mungkin mudah-mudahan berguna buat kalian. Saya dulu MR tuh jarang saya MR ya, pasti saya ngasih coaching teaching gini seringan. Kalau ada kasus bagus baru MR-in yang itu, kalau enggak saya biasanya ngasih ini. Tapi kalau kalian merasa perlu, kalau enggak apa-apa gitu aja ya. Oke, saya rasa itu ya. Terima kasih dokter. Perhatian kalian ya, mudah-mudahan berguna ya. Dokter, sangat bermanfaat. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Sharingnya. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Oke. Nanti mungkin perlu ya itu dah, mungkin perlu tebak gambar nanti. Ya. Oke, saya akhiri ya. Siap dokter. Selamat bekerja, selamat sarapan ya.